everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fun is Chemistry bersama Bu Linda. Today, we will learn more unique concept about chemistry. Before we learn, let's start it with Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kadar unsur dalam senyawa. Nah, kadar unsur dalam senyawa ini ada 3 jenis ya. Nah, yang pertama ada persen massa atau persen A W per W. Ini rumusnya adalah massa zat A dibagi massa total dikali 100%. Kemudian persen A, persen suatu atom dalam senyawa gitu ya. Ini rumusnya adalah AR-nya A dikali jumlah atomnya dibagi MR senyawa dikali 100%. Dan yang terakhir ada massa A dalam senyawa. Nah, ini rumusnya adalah ARA dikali jumlah atom A dibagi MR senyawa dikali massa senyawa. Hampir-hampir mirip ya yang nomor 2 sama nomor 3 ya. Oke, kita langsung masuk aja ke contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama, tentukanlah persentase masing-masing unsur dalam CH4 jika diketahui ARC sama dengan 12 dan H sama dengan 1. Nah, kita tahu nih ya, kalau dia minta persentase unsur, berarti persen A. Kita bisa pakai cara nomor 2 gitu ya. Oke, kita mau cari persen C-nya dulu, setelah itu baru cari persen H-nya. Persen C-nya berarti AR-nya C, dikali jumlah atomnya C per MR senyawa. MR-nya CH4 dikali 100%. Ya udah ya, ARC-nya 12, dikali jumlah atom C dalam CH4 itu cuma ada 1, dibagi MR-nya CH4. MR-nya CH4 berarti 12 tambah 4 ya nak ya. Karena kan H-nya 1 dikali 4 ya, dikali 100%. Hasilnya adalah 3/4 dikali 100%, yaitu 75% untuk C. Sedangkan untuk persen H-nya sama, cuma tinggal diganti aja ya. Tadinya C, sekarang jadi H. ARH dikali jumlah atom H per MR-nya CH4 dikali 100%. Dapat nanti hasilnya 4/16 dikali 100% atau 25% gitu ya. Oke, kemudian yang kedua, berapakah massa Mg dalam 60 gram senyawa MgSO4? Jika diketahui ARMg-nya 24, S-nya 32, dan O-nya 16. Oke, dia tanya massa Mg dalam suatu senyawa. Berarti kita bisa pakai cara nomor 3, pintar. Oke, massa Mg dalam MgSO4 rumusnya adalah AR-nya Mg dikali jumlah atomnya Mg per MR-nya MgSO4 dikali massa senyawa. Ya udah ya, semua diketahuinya sudah ada. 24 dikali 1 per MR-nya adalah 120 dikali 60. Hasilnya dapat nanti 1/5 dikali 60. Dapatnya hasilnya adalah 12 gram. Kemudian kita juga akan masuk ke rumus empiris dan rumus molekul. Nah, ini sudah pernah belajar rumus empiris dan rumus molekul sebelumnya di tata nama senyawa ya. Oke, rumus empiris itu adalah rumus yang paling sederhana, yang nggak bisa kita bagi-bagi lagi. Sedangkan kalau rumus molekul yang masih bisa kita sederhanakan, gitu ya. Oke, kita langsung masuk saja ke hubungan antara rumus empiris dengan rumus molekul. Dia punya 2 hubungan, kalau nanti kita bisa pisahkan ya nak ya. Yaitu rumus empiris sejumlah N sama dengan rumus molekul, atau sama dengan juga MR. Kalau ibu memisahkannya seperti ini. Jadi hubungan yang pertama, MR-nya rumus empiris sejumlah N itu adalah MR-nya rumus molekul. Yang kedua, rumus empiris sejumlah N sama dengan rumus molekul. Nah, biasanya yang diminta cari adalah rumus molekulnya. Maka yang harus kita temukan terlebih dahulu adalah N-nya supaya bisa dipakai di hubungan yang pertama dan hubungan yang kedua gitu ya. Oke, kita langsung saja masuk ke contoh soalnya. Contoh soalnya nih, yang pertama, suatu zat tersusun dari 15,6 gram kalium, 6,4 gram belerang, dan 12,8 gram oksigen. Rumus empiris dari zat tersebut adalah berapa? Oke, kalau kita mau cari rumus empiris, maka kita harus tentukan dulu perbandingan molnya. Ingat, di sini adanya gram, berarti fasanya padatan ya. Kita cari dulu molnya di sana. Mol kalau dari padatan rumusnya adalah gram per MR atau AR ya, atau massa per AR. Oke, tinggal masukin satu-satu. Ada kalium, ada sulfur, atau belerang, ada juga oksigen. Oke, 15,6 dibagi AR-nya kalium 39, nanti dapat hasilnya adalah 0,4 molnya. Kemudian molnya sulfur didapatkan hasil 0,2 dan molnya oksigen didapatkan hasil 0,8. Nah, perbandingan ini kita sederhanakan menjadi angka yang bulat begitu ya.
Berarti kalau mau sederhanakan gimana? Bagi aja sama angka yang paling kecil. Nah, ini kan yang paling kecilnya 0,2 ya, berarti bagi aja sama angka yang paling kecil. Maka 0,4 bagi 0,2 hasilnya adalah 2, 0,2 bagi 0,21, 0,8 bagi 0,2 adalah 4. Maka perbandingan K-nya adalah 2, perbandingan S-nya 1, perbandingan O-nya 4. Maka dapatlah rumus empirisnya adalah K2SO4. Ya. Oke, selanjutnya, jika suatu unsur memiliki rumus empiris CH2O dan massa molekul relatifnya 60, rumus molekul zat tersebut adalah berapa? Kalau ARC-nya 12, H-nya adalah 1 dan O-nya adalah 16. Nah, ini sama seperti yang tadi, hubungan yang sudah Ibu jelaskan ya. Ada MR rumus empiris sejumlah N sama dengan MR-nya rumus molekul. Maka CH2O, MR-nya CH2O sejumlah N sama dengan 60. Kita cari dulu nih MR-nya si CH2O ya nak ya. Dapat MR CH2O adalah 30. 30 dikali N sama dengan 60. Nah, N-nya tuh harus berapa tuh? Kan dapat ya, N-nya sama dengan 2. Maka rumus molekul sama dengan rumus empiris dikali N. Rumus empirisnya CH2O, N-nya adalah 2. Berarti C-nya dikali 2, H2-nya dikali 2, O-nya juga dikali 2. Maka sekarang C-nya jadi ada 2, H-nya ada 4, O-nya ada 2. Begitu ya. Selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Let's finish it with hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat and I'll see you later. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.